dimulai dari yang paling kanan. Perkenalkan, nama saya Nana Febri. Perkenalkan, nama saya Camilla Binadia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Bayati. Perkenalkan, nama saya Citra Dwi Reza. Perkenalkan, nama saya Alfa Wiyanto. Dan juga teman kita Tasya Mahana yang kalangan tadi pada hari ini. Oke, kita langsung aja ke materi. Baik, topik pembahasan pokok kami yaitu yang pertama ada nature of fraud, yang kedua ada budaya organisasi dalam fraud, yang ketiga ada peran auditor internal dalam fraud, yang keempat ada elemen fraud, yang kelima ada cybercrime, dan yang keenam yaitu pertanggungjawaban fraud otoritas. Baik, materi pertama yaitu nature of fraud, yaitu kecurangan itu dapat berupa banyak hal seperti penggelapan dana, kejahatan kerah putih, dan manipulasi lainnya. Kecurangan menurut IAA yaitu susunan dari tindakan ketidakberesan dan ilegal yang disengaja oleh oknum tertentu, serta curang. Fraud adalah masalah global yang mempengaruhi semua organisasi di dunia dan menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan. Karena fraud sering terjadi tidak terdeteksi dan sering tidak pernah dilaporkan, sulit untuk menentukan cakupan penuh kerugian global dan menggambarkan kecurangan sebagai setiap tindakan yang dengan sengaja menipu atau memberikan informasi yang salah kepada orang lain. Baik, materi selanjutnya itu membahas mengenai budaya organisasi dalam fraud. Nah, di sini ada menurut Robin tahun 1999, budaya organisasi ini merupakan suatu sistem nilai bersama dalam suatu organisasi yang menentukan tingkatan bagaimana para karyawan melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi budaya organisasi ini merupakan sebuah kebiasaan yang ada dalam suatu organisasi atau suatu sistem yang berisi norma-norma, perilaku, moral yang harus dianut oleh setiap orang untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, dengan kata lain, budaya organisasi ini merupakan suatu kunci utama dalam pencegahan fraud. Selanjutnya ada peran auditor internal dalam fraud. Auditor internal adalah karyawan dari sebuah perusahaan yang melibatkan diri dalam suatu kegiatan penelitian independen yang bertujuan untuk membantu manajemen dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif. Lingkup fungsi audit internal meliputi semua tahapan dalam kegiatan perusahaan, terutama pada kepatuhan dan operasional. Audit melaksanakan tanggung jawabnya dengan melakukan investigasi, evaluasi, dan analisis di bidang keuangan akuntansi, operasi, dan berbagai aktivitas lain di tingkat manajemen. Auditor internal harus memiliki sikap mental yang positif karena kejujuran, objektivitas, ketekunan, dan dedikasinya terhadap bidang semuanya mencerminkan hal tersebut. Auditor internal memiliki peran krusial dalam mencegah fraud di perusahaan. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat dan kerjasama yang baik antara auditor internal dan manajemen, perusahaan dapat menimbulkan risiko fraud dan membangun lingkungan bisnis yang lebih jujur dan transparan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai elemen-elemen fraud. Yang pertama ada elemen kecurangan dan yang kedua ada elemen kejahatan kerah putih. Pada elemen kecurangan terbagi juga menjadi beberapa. Yang pertama, terdapat kepalsuan pada objek tertentu. Yang kedua, melakukan di luar batas atau sudah melampaui batas. Yang ketiga, adanya beberapa kasus dari beberapa fakta atau opini. Dan yang terakhir yaitu hasil yang telah dilakukan adalah rugi. Lalu untuk elemen kejahatan kerah putih terbagi juga menjadi kelakuan yang dilakukan itu menyimpang untuk mendapatkan suatu tujuan yang diinginkan. Lalu tujuan yang akan dicapai disembunyikan agar karyawan keliru. Dan yang ketiga, adanya kepercayaan yang dilanggar. Yang keempat, saling kong kali kong untuk melakukannya. Banyak oknum yang terkait akan hal ini. Dan yang terakhir yaitu kejahatan yang telah dilakukan ditutupi rapat-rapat. Yang selanjutnya ada cybercrime. Pada zaman sekarang, di mana teknologi sudah berkembang, ilmu pengetahuan dan teknologi juga sudah berkembang pesat. Namun di dampak dari kemajuan teknologi tersebut yaitu adanya computer fraud atau kecurangan yang terjadi melalui komputer.
Namun, cara yang dilakukan entitas untuk meminimalisir terjadinya kecurangan komputer itu masih terbatas. Tindakan ilegal dengan menggunakan komputer bisa mencuri lebih banyak data dibandingkan dengan cara yang lain, karena sangat efisien dengan waktu pergerakan yang sangat minim. Kecurangan yang dilakukan oleh pelaku telah menggunakan berbagai metode untuk melakukannya. Namun, ada beberapa cara perlindungan terbaik diantaranya. Yang pertama ada lisensi, yang kedua ada sistem desain control, yang ketiga ada physical access security, yang keempat ada electronic access security, yang kelima ada internal control and edit, yang keenam ada personal screening, yang ketujuh ada definisi pekerjaan, yang kedelapan ada pemisahan tugas, yang kesembilan ada etika profesional. Di generasi sekarang, kejahatan dalam dunia internet atau maya bisa disebut cybercrime. Kejahatan ini bisa dilakukan sendiri ataupun juga bisa secara berkelompok. Dari hacking, cracking, manipulatif, dan semacamnya kecurangan yang ada di internet tersebut. Hal ini bisa terjadi kapan saja sehingga sulit untuk mencegahnya. Pada zaman dahulu, hacking masih menggunakan command line, sedangkan pada zaman sekarang sudah berkembang sehingga yang digunakan adalah graphical user interface atau GUI. Yang selanjutnya ada pertanggungjawaban fraud otoritas. Yang pertama ada historical perspective. Awalnya, auditor langsung melakukan mendeteksi tanpa kecurangan ataupun adanya error, dan pada waktu itu belum ada kebijakan yang tertulis ataupun standarisasi perihal tugas dari auditor tersebut. Yang kedua, ada pencegahan atau prevention of fraud. Tugas internal auditor hanya berupa pengecekan tugas manajemen di sebuah perusahaan perihal operasional apakah sudah dilakukan tugas-tugasnya sesuai dengan kewajiban dan juga wewenang dari manajemen tersebut. Yang ketiga ada deteksi atau detection of fraud. Walau kelihatan tugas internal auditor telah ditentukan, belum tentu semua sudah clear. Karena kecurangan tidak semua bisa didetek. Dan kalaupun kontrol kelemahan sulit dikontrol, audit bisa tambahkan langsung indikator kecurangannya. Auditor internal perlu tahu apa saja indikator dari kecurangan dan apa yang bisa dideteksi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pertanggungjawaban fraud otoritas, investigasi atau investigation of fraud. Audit internal pun berperan dalam investigasi kecurangan. Walaupun spesialis dari luar banyak, tab fungsi dari internal audit juga penting untuk berkomunikasi, bantu memberi informasi, serta memberi kenyataan dari investigasi. Kecurangan di masa datang akan bisa bantu audit internal untuk mendeteksi dan bagaimana cara untuk mengendalikannya jika ada kecurangan yang baru. Pelaporan reporting of fraud. Laporan untuk pelaporan audit yang isinya perihal temuan dan kesimpulan serta rekomendasi dari penelusuran atau investigasi. Dalam mendeteksi kecurangan, tanggung jawab dilakukan otoritas tertentu. Yang pertama, plan yang ada dan kebijakan perlu dijalankan dan sediakan tempat untuk perusahaan melakukan itu. Yang kedua, tetapkan dan kelola kontrol internal. Yang ketiga, ada kelola jalur komunikasi dan tetapkan dan laporan sistem agar tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Yang keempat, ada jika ada limit, audit internal tidak dapat melakukan pekerjaannya. Yang kelima, manajemen perlu ada tanggung jawab, dan yang terakhir, harus ada moral dalam organisasi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, namun sebelum menutup, izinkan kami untuk berpatung sedikit. Ketabrak kereta itu sakit. Cakep! Juga sesaat. Cakep! Pemaparan materi dari kami memang sedikit, tapi semoga bisa